Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu sehingga kita bisa berkumpul bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabiin dan pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan billah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi kajian Quran. Kalau berlanjut, insya Allah kita akan mulai dengan surat Al-Baqarah ayat 21, Ustaz, karena kita selesai 20, yaitu ciri-ciri orang munafik, dan kita akan melanjutkan ke ayat 21. Baiklah, karena waktu sudah 5.36, waktu taklim dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian yang semoga Allah senantiasa merahmati, kita akan sampai pada tafsir kita, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Ya. Mari kita baca 21 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Baik, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah, rabbakum, rabb kalian, alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, walladzina, dan orang-orang, min qablikum, orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa.
Alladzi ja'ala lakumul arda, alladzi yang ja'ala telah menjadikan lakum buat kalian al ardoh bumi, firasyan sebagai hamparan, was samaa dan langit, binaan sebagai atap. Wa anzala dan telah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an air. Fa akhraja kemudian mengeluarkan bihi dengan air itu minats thamarati buah-buahan. Rizqon sebagai rizki lakum buat kalian. Fala taj'alu maka janganlah pernah kalian menjadikan lillahi Allah andadan ya. Andadan itu artinya sekutu, tandingan. Wa antum sedangkan kalian ta'lamun mengetahuinya. Baik ya, pelan-pelan kita pahami. Ayat ini menunjukkan kalau ayat ini turunnya di Madinah. Ya, mohon maaf. Ayat ini turunnya di Mekah. Maka dikelompokkan pada surah Makkiyah. Ya. Cirinya adalah dimulai sebutan dan panggilannya dengan wahai manusia. Artinya bahwa di Mekah itu belum terklasifikasi. Maka ketika sudah masuk ke Madinah, itu sudah mulai terklasifikasi. Ini yang beriman, ini yang kafir, ini yang munafik, ini yang fasik gitu. Ya, kalau di Mekah ini masih secara umum. Wahai manusia, seruannya ini umum, seluruh manusia. Ya. U'budu sembahlah. Rabbakum Rabb kalian. Alladzi khalaqakum yang telah menjadikan kalian, ya. Walladzina min qablikum dan yang telah menjadikan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Saya mulai dulu, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ini menjadi tugas bagi kita sebagai manusia. Yang dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, ini menjadi tugas kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ya, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini tugas kita yang pertama. Bahwa kita punya kewajiban beribadah kepada Allah. Dan itu bukan kepentingan Allah, akan tetapi kepentingan kita sebagai makhluk. Ya, bahwa kita punya kewajiban. Jadi kalau kita tidak pengen hina dalam hidup ini, maka yang pertama kita jaga adalah ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah kita jaga hubungan sosial. Dalam bahasa Al-Quran, duribat alaihimudillah. Aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian akan ditimpa kehinaan, kata Allah. Dimanapun kalian berada. Kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah yang disebut ritual atau ibadah dan orang yang menjaga hubungan sosialnya. Yang sering populer adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, jadi yang pertama kita punya kewajiban beribadah kepada Allah. Karena itulah Allah itu adalah ilah. Apa ilah itu? Yang wajib diibadahi, disembah, ya. Dan kita tidak boleh menyembahnya kepada selain Allah. Maka nanti di ujungnya dikatakan, kenapa kita mesti beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, bapak, ibu, nenek, sampai ke atas. Karena itulah kita ada. Inilah pangkal iman. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Kita mesti sadar, yang menciptakan kita Allah. Yang menciptakan ibu kita, ayah kita, kakek kita, nenek kita, sampai ke uyut kita. Ya, nanti ayat selanjutnya Allah jelaskan, Allah tidak menciptakan kita saja, tapi Allah menciptakan tempatnya buat kita, dan Allah menyediakan rizkinya buat kita. Tapi saya ingin menyampaikan dulu, bahwa kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah ini menjadi kewajiban buat kita. Dan itu tidak boleh kita tunda-tunda. Beribadah kepada Allah sebagai kewajiban. Sebagai kewajiban. Ya. Makanya dijelaskan dalam satu hadis yang sahih, ya, tidak ada, kata Rasulullah SAW, ya, kebaikan yang lebih baik, ya,
untuk kita lakukan melebihi sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang sahih, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftartu alaihi." Apa kata Rasul? Tidak ada seorang hamba mendekatkan kepada aku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Yaitu perintah ibadah yang sifatnya wajib. Itulah yang paling dicintai oleh Allah dan itulah yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Tentu kita tidak berhenti di sini. Misalnya, kita dalam hidup ini kan begini ya. Dalam persoalan dunia, kita selalu ingin menyempurnakan yang belum sempurna. Memperbaiki yang rusak. Menambah yang kurang. Itu dalam persoalan dunia. Saya ulangi, kita selalu ingin menyempurnakan yang belum sempurna. Kita ingin menambah yang kurang. Dan memperbaiki yang salah. Itu dalam hidup. Contoh saja yang paling sederhana. Rumah kita bocor, kita ingin tambah. Cat rumah kita kusam, kita ingin perbaiki. Kita ingin agar lebih sempurna. Ya. Baju kita robek, kita jahit. Itu dalam persoalan dunia dan kita sepertinya hampir tidak mau menundanya. Lalu apa kabar dengan urusan akhirat kita? Apakah kita sudah seperti itu? Memperbaiki ibadah yang salah, menambah yang kurang, menyempurnakan yang belum sempurna. Nah, inilah yang kemudian setelah kewajiban itu Rasul mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Tak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perbuatan sunnah. Jadi menyempurnakan dari kewajiban yang Allah perintahkan ibadah ini dengan amalan-amalan sunnah. Salat duhur dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Salat asar dengan qobliyahnya walaupun tidak termasuk muakkadah. Salat maghrib dengan qobliyahnya yang tidak termasuk muakkadah dengan salat setelahnya yang masuk muakkadah. Isya sebelumnya termasuk muakkadah, setelahnya ghair muakkadah, setelahnya termasuk muakkadah. Subuh sebelumnya muakkadah, setelahnya tentu tidak ada. Jadi menyempurnakan yang belum sempurna, menambah yang kurang, memperbaiki yang salah. Untuk apa? Hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah untuk meraih cinta Allah. Faida ahbabtuhu, ketika Allah sudah mencintai kita, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku akan menjadi telinga buat pendengaran kalian. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang wajib dan dengan yang sunnah, maka Allah akan menjadi telinga buat pendengaran kita. Artinya semua apa yang kita dengar itu dijaga oleh Allah. Maka kita akan dijauhkan dari mendengar sesuatu yang tidak baik, yang Allah tidak ridha. Dari ghibah, dari fitnah. Ini akan dijaga oleh Allah. Ketika kita dekat dengan Allah. Ketika sudah meraih cintanya Allah. Dengan apa? Dengan ibadah yang wajib dan yang sunnah. Dan Allah juga mengatakan, wa basaruhu alladhi yubsiru bi. Bahkan kata Rasulullah, kata Allah, aku akan menjadi mata buat pandangan kalian. Jadi mata kita dijaga oleh Allah saat kita dekat dengan Allah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan Allah menjadi tangan buat gapaian kita. Tangan kita pun dijaga oleh Allah. Ya, dari sesuatu yang Allah tidak suka. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kaki. Ya, dengan apa yang menjadi langkah kita? Maka langkah kita juga diproteksi oleh Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Ya. Wa in sa'alani a'taituhu, kalau hambaku itu minta kepadaku karena dia sudah dekat dengan aku dengan amalan-amalan sunnah dan wajibnya, maka pasti aku beri, kata Allah. Wa idasta'adani ya la'idannahu, kalau dia minta pertolongan kepadaku, maka aku lindungi mereka. Dari apa? Dari cintanya Allah. Nah, untuk meraih cintanya Allah, yaitu dekati Allah. Untuk mendekat Allah, ya ibadah. Lakukan yang telah diwajibkan oleh Allah dan sempurnakan dengan sunnah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini harus kita segerakan. Jangan pernah kita tunda.
Kalau perlu kita boleh iri terhadap ibadah orang itu. Ayo kita berkompetisi. Begitu ya. Sebagaimana pesan Al-Quran surat Al-Baqarah 148. Monggo. Surat Al-Baqarah ayat 148. Bu Nita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, coba perhatikan betul-betul tuh. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap ya kepadanya. Nah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Jadi bukan hanya jangan tunda, ayo kita berkompetisi ya, melakukan kebaikan, baik sifatnya ritual ya, beribadah kepada Allah maupun sifatnya sosial. Ayo berlomba-lomba. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wahai manusia, ya, sembahlah Allah yang telah menciptakan engkau dan orang-orang sebelum kalian. Ayo berkompetisi. Jangan biarkan waktu berlalu kecuali ada nilai kebaikan yang kita lakukan. Jangan sedetik pun waktu itu berlalu kecuali ada nilai. Nah, coba dalam bahasa yang lain, bahwa kita disuruh bersegera memperbaiki yang salah, menyempurnakan yang belum sempurna, menambah yang kurang. Ayo segera. Quran surat 3 ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, bersegeralah kalian. Cepat, jangan pernah tunda. Kepada siapa? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian. Memperbaiki yang salah. Menyadari keliru. Cepat datang kepada Allah. Bersegera. Dan juga bersegera kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Kepada surganya apa? Meraih cintanya Allah. Meraih rahmatnya Allah. Dengan apa? Dengan ketaatan kepadanya, beribadah kepada Allah. Ya. Dan menjauhi segala larangan-larangan. Ayo bersegera. Ya. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Jangan pernah tunda. Ya. Dalam bahasa Al-Quran, pada surat 31 ayat 34, di ujung ayat Allah Ta'ala berfirman, surat 31 ayat 34, وَمَا تَدْرِي nafsun mada taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun, ayo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Kurang. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Jadi jangan pernah tunda beribadah. Jangan pernah tunda berbuat baik. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukan esok. Bagaimana kita mau menunda? Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal, kapan dia akan meninggal. Maka menjadi ketidakpantasan bagi kita mengatakan nanti, masih ada waktu. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah itu maha mengetahui dan maha mengenal ya, apa yang kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, ayo, ibadah yang disuruh oleh Allah ini jangan pernah kita tunda. Kalau perlu kita berkompetisi, ya, jangan pernah mengatakan nanti, jangan pernah mengatakan masih ada waktu. Bersegeralah. Ya, dalam ayat yang lain, surat 57 ayat 21. Sabiqu
مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Apa kata Allah? Ayo berlomba-lombalah kamu kepada apa? Kepada ampunan dari Rabbmu. Memperbaiki yang keliru. Yang kedua, berlomba-lomba engkau ke dalam surganya. Yang luasnya seperti luasnya 7 lapis langit dan bumi. Berlomba-lomba beribadah. Berlomba-lomba berbuat baik. Berlomba-lomba meraih cintanya Allah. Berlomba-lomba meraih sayangnya Allah. Yang disediakan untuk orang beriman yang kepada Allah dan yang beriman kepada Rasul-Rasulnya. Demikianlah kata Allah, karunia Allah yang diberikan pada orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang bertaubat memperbaiki yang salah, yang berlomba meraih cintanya. Dan Allah maha luas, ya. Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Nah, kita dianjurkan, ayo. Ya, ini pesan yang sangat luar biasa dari ayat ini. Ya, tapi saya lebih mencoba memahami, ayo jangan pernah nunda untuk berbuat baik, untuk beribadah. Jangan pernah katakan nanti, jangan pernah katakan masih ada waktu. Ada satu hadis luar biasa. Hadis ini dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasul, badiru bil a'malis salih. Fatanan ka qita'il laili al-mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Ya. Apa kata Rasulullah? Bersegeralah kalian, ya, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum fitnah datang. Seperti apa? Seperti potongan malam yang gelap gulita. Jadi bersegeralah kalian beramal soleh, bersegeralah beribadah kepada Allah sebelum fitnah datang, laksana potongan malam yang gelap gulita. Ya. Lalu Rasul mengatakan, ya, kata Rasulullah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kata Rasulullah, ada seseorang yang di pagi harinya mereka menjadi orang mukmin dan di sore harinya mereka menjadi kafir. Dan kemudian wa yumsi mu'minan, di sore harinya dia beriman, wa yusbihu kafiran, dan di pagi harinya dia menjadi kafir. Kita nggak tahu itu. Maka kita jaga dengan ibadah. Bersegera beramal soleh. Karena fitnah itu bisa terjadi. Hari ini orang dapat petunjuk, besok tidak. Hari ini iman, besok kafir, kita nggak tahu. Maka minta petunjuk kepada Allah terus menerus. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-bolakkan hati, kuatkan hatiku dalam beribadah kepadamu atas agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan petunjuk. Minta kepada Allah terus. Ya. Lalu Rasul mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada orang dia menjual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Dia jual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia. Ya, fitnah semua ini pasti terjadi. Maka jaga diri kita, segera ibadah kepada Allah, karena dengan ibadah itu kita akan dijaga oleh Allah. Ya, bayangkan tadi, dengan menyempurnakan dengan amalan sunnah, semua apa yang ada pada diri kita dijaga oleh Allah, diproteksi oleh Allah, mata kita, pendengaran kita, tangan kita, langkah kita, semua dijaga oleh Allah. Ya, dengan apa itu? Dengan ibadah.
Aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Dirikan salat itu. Salat itu akan mampu membentuk dirimu tidak berbuat keji dan tidak berbuat mungkar. Dengan apa itu? Dengan ibadah. Maka sembahlah Allah, ya, wahai manusia yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang bertakwa. Jadi keuntungannya buat kita agar kita menjadi orang bertakwa. Maka apalagi alasan kita untuk nunda? Apalagi kalau sudah perbuatan sunnah, ya. Orang sering berkata, ah cuman sunnah kan, tidak apa-apa nggak dilakukan. Coba belajar kita berpikir. Rasulullah SAW manusia yang paling dicintai oleh Allah. Manusia yang sudah mendapatkan surganya Allah. Manusia yang telah mendapatkan sayang dan cintanya Allah. Tapi beliau bagaimana ibadahnya? Sunnahnya. Ibadah-ibadah sunnahnya. Masihkah kita mengatakan akan cuman sunnah? Ini menjadi tidak pantas. Coba kita lihat. Ada satu kisah dituturkan oleh Abi Sirwah. Apa kata beliau? Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asr. Jadi kata beliau, saya salat asar di Madinah di belakang Nabi Muhammad SAW. Sallaitu, saya telah salat, ya, wara'an Nabi SAW, di belakang Nabi SAW, bil Madinah, di Madinah, al-asra, yaitu salat asar. Jadi satu waktu saya salat asar di belakang Nabi di kota Madinah. Fasallama, lalu Nabi salam. Setelah Nabi salam, thumma qama musri'an. Beliau berdiri dengan cepat. Dan ini tidak biasanya Nabi. Nabi habis salat, ya, beliau membaca istighfar. Lalu kemudian Allahumma antas salam. Nabi berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tapi ini enggak. Ketika aku salat di belakang Nabi, fasallama, beliau salam, thumma qama musri'an, kemudian beliau cepat sekali berdiri. Yang beliau lakukan apa? Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'i. Nabi kemudian pergi melangkah sampai melewati bahu-bahu para sahabat, bahu-bahu manusia, ila ba'di hujari nisa'ihi, menuju ke salah satu kamar istrinya. Cepat Nabi. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Maka orang-orang yang waktu itu ada bersama Nabi ketika sholat itu semua kaget. Ya, kaget karena Nabi buru-buru. Kok tumben gitu. Fafazi'ah. Fafazi'ah itu kemudian heran. An-nasu, orang-orang, min sur'atihi. Kenapa kok Nabi buru-buru? Lalu kemudian Nabi sudah fakharaja alaihim. Nabi keluar lagi dari kamar istrinya menemui mereka. Faro'a annakum qad ajibu min sur'atihi. Ya, ketika mereka melihat bahwa mereka itu kaget. Kenapa Nabi buru-buru? Qala. Lalu Nabi menjelaskan kepada sahabat. Apa itu? Dzakartu syai'an min tibrin indana. Wahai sahabatku, kata Nabi, aku mempunyai sesuatu, ya, emas, ya. Ya. Aku mempunyai sesuatu atau emas, ya, yang ada di kamar istriku. Fakarihtu ayyah bisani. Maka kata beliau, aku khawatir, ya, aku takut dia ada di rumah. Maka fa'amartu bikismatihi. Aku cepat perintahkan kepada istriku untuk cepat membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Nah, jangan ditunda-tunda. Ayo cepat lakukan, cepat lakukan. Jangan pernah mengatakan nanti, masih ada waktu. Jangan, cepat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain misalnya, ada seorang sahabat, ya, ini dituturkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata berkata Jabir, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Satu waktu ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi pada saat perang Uhud. Seorang laki-laki berkata kepada Nabi pada saat perang Uhud.
Apa kata laki-laki ini? Aro'aita in kutiltu fa aina ana. Bagaimana ya Rasulullah, ya, jika aku terbunuh? Bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana jika aku terbunuh ya Rasulullah? Maka aku ada di mana? Kata sahabat ini. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kalau aku terbunuh dalam perang Uhud ini, aku ada di mana ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, fil jannah. Tentu kamu akan di surga. Kalau engkau terbunuh dalam medan perang Uhud ini, maka engkau ada di surga. Apa yang dilakukan laki-laki itu kemudian? Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Lalu laki-laki ini melemparkan beberapa butir kurma yang tadi ada di tangannya. Dia lemparkan beberapa butir kurma yang tadi dia pegang di tangannya. Lalu apa yang dilakukan? Tsumma qatala hatta qutila. Kemudian laki-laki ini ikut berperang dalam perang Uhud, lalu dia kemudian syahid atau terbunuh dalam perang Uhud. Artinya orang muslim itu enggak pernah menunda berbuat baik dan mendahulukan kepentingan akhirat daripada dunia yang dia pegang. Jadi inilah pesannya Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, a'budullah, sembahlah Allah. Rabbakum, Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Nah, segera, jangan ditunda, ini kewajiban kita. Nah, lihat lagi nih, ada satu dalil lagi, sebuah kisah ya, tentang bagaimana kita tidak boleh menunda untuk melakukan satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Hadis ini dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'damu ajran? Qala, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulquma qultu li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Jadi kata Abu Hurairah, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Lalu laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Sedekah manakah ya Rasulullah yang paling besar pahalanya? Sungguh luar biasa Rasulullah menjawabnya. Kata Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Jadi kata Nabi, sedekah yang paling besar pahalanya itu engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat. Engkau bersedekah ketika engkau berada dalam keadaan sehat. Nah, gini, biasanya kan orang kalau sudah sakit parah, ya, udah menjelang sakaratul maut, baru dia bilang, tolong ya ini kasih anu, ini kasih anu, ini kasih anu, ini kasih anu. Ketika dia sudah tidak butuh. Tapi ini orang bersedekah dalam keadaan sehat, di mana keinginannya masih besar, kebutuhannya masih besar, tapi dia bersedekah. Nah, inilah pahalanya yang paling besar. Ya, bukan bersedekah ketika dia sudah sakit, sudah nggak bisa apa-apa, baru dia bersedekah ini itu. Nah, tapi dia bersedekah dalam keadaan sehat, di mana keinginannya masih banyak. Yang kedua kata Nabi, syahihun. Apa syahihun? Dia bersedekah dalam keadaan pelit. Lagi sayang-sayangnya tuh uang, lagi sayang-sayangnya tuh harta. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu dia bersedekah, itulah paling besar pahalanya. Yang ketiga, kapan? Kata Nabi, ya, saat engkau mengkhawatirkan berkurang hartamu. Ya, atau saat engkau mengharapkan uangmu bertambah. Nah, saat itulah bersedekah yang paling keren pahalanya. Saat dimana engkau khawatir berkurang hartamu, dan saat engkau berharap hartamu bertambah. Di saat kondisi seperti itu engkau bersedekah, disitulah pahalanya. Jadi kalau kita simpulkan berarti kan ya,
besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya cobaan yang kita raih. Nah, di sini nih tidak boleh menundanya. Dan engkau tidak menundanya untuk bersedekah itu, kata Rasul, hingga nyawa sampai pada tenggorokanmu. Ketika nyawa sudah di tenggorokanmu, baru Anda berkata, hadza li fulan kada, ini untuk si anu, wali fulan kada, ini untuk si anu gitu. Udah sakaratul maut. Udah mau mati, baru dia bilang ini untuk si anu, ini untuk si anu. Padahal kata Rasulullah, waqad kana li fulan. Padahal memang itu sudah menjadi haknya si fulan. Karena engkau sudah mati. Sakaratul maut itu sudah tidak lagi ada gunanya. Engkau taubat tidak ada gunanya. Engkau beri sudah tidak ada gunanya. Karena itu sudah memang menjadi hak dari ahli warismu. Tanpa engkau mengatakan ini untuk si anu, ini untuk si anu. Begitu. Nah, kembali teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah menunda. Makanya kenapa kata Rasulullah tadi, ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sedekah saat engkau sehat, sedekah saat engkau pelit, sedekah saat engkau khawatir kurang harta, dan sedekah saat engkau ingin bertambah hartamu. Lalu Rasulullah bilang, jangan pernah kau tunda bersedekah itu sampai ketika nyawa di tenggorokanmu baru kamu sedekah. Jangan. Nah, ayo bersegera untuk berbuat baik. Ya, jangan pernah tunda. Ya, jangan pernah tunda untuk melakukan ibadah kepada Allah, baik sifatnya ritual maupun sifatnya sosial. Maka Nabi pernah mengatakan, kata Nabi, hadis ini sudah berjalur dari Abu Hurairah. Qalu, jadi kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, badiru bil a'mali sab'an. Apa kata Nabi? Ayo cepat beramal soleh sebelum datang perkara. Cepat beramal soleh, kata Nabi, sebelum datang 7 perkara. Apa 7 perkara itu? Kata Nabi, hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Ya. Yang kedua, au ghinan mutghiyan. Yang ketiga, au maradon mufsidan. Yang keempat, au haraman mufnidan. Yang kelima, au mautan mujhizan. Yang keenam, awid dajjali fasyarru ghaibin yuntadharu. Yang ketujuh, awis sa'ata fasa'atu adha wa amarru. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya hadis hasan. Apa kata Nabi? Bersegeralah, cepatlah ya kalian beramal soleh sebelum datangnya 7 perkara. Apa 7 perkara itu? Kata Nabi Muhammad SAW, apakah kamu menunggu ya kemiskinan ya yang akan membuat kamu lupa? Sebab orang kalau miskin itu sibuk dengan uang saja. Ya, apakah itu yang kau tunda? Atau kekayaan yang membuat kamu melampaui batas? Karena biasanya orang kalau sudah kaya, dia lupa dengan akhirat, sibuk dengan urusan dunia. Apakah itu yang kau tunda, yang kau tunggu, kata Rasul? Atau penyakit yang membuat dirimu sudah payah? Itu nanti kalau saya sehat baru mau bilang begitu. Ya. Atau masa tua yang sangat melemahkan, ya, fungsi-fungsi tubuh sudah mulai berkurang. Apakah itu yang kita tunda? Baru mau berbuat baik. Ketika sudah tidak bisa maksimal. Atau kematian yang sangat cepat. Apakah itu yang ditunggu? Atau dajjal yang ia adalah sejahat-sejahatnya yang dinantikan. Atau kiamat yang mana kiamat itu lebih memilukan dan lebih pahit. Apa masa-masa itu yang kita tunda? Maka ayo bersegera untuk berbuat kebaikan. Bersegera melakukan ibadah kepada Allah. Jangan pernah tunda. Baik, yuk kembali lagi kepada surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah rabbakum, rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian,
walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini pesannya. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Ya, kewajiban kita beribadah kepada Allah karena Allah telah ciptakan kita, ibu kita, bapak kita, kakek kita, nenek. Ternyata Allah tidak hanya menciptakan kita, bahkan Allah memberikan segala fasilitasnya. Ayat dua-duanya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan. Ya, yang telah menciptakan buat kalian bumi sebagai hamparan. Jadi engkau tidak hanya diciptakan engkau tubuhmu, tapi Allah berikan tempat. Ya, Allah berikan tempat itu bumi. Dan karena bumi ini juga dipasrahkan kepada kita oleh Allah, kepada manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh kujadikan di muka bumi ini sebagai khalifah, penanggung jawab. Ya kita. Makanya kita diajarkan pada ayat sebelumnya di dalam Al-Baqarah, jangan kau rusak bumi ini. Ya gitu ya. Ayat berapa itu? Ayat 11. Coba dibuka. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, apa kata Allah? Aku jadikan buat kalian bumi ini sebagai hamparan. Ini dipasrahkan oleh Allah, diberikan kepada kita untuk kita jaga. Jangan kita rusak. Ya, ini orang IPB jauh lebih canggih bagaimana menjelaskan hadis ayat ini. Ya. Dan ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kau membuat kerusakan di muka bumi. Tapi kadang-kadang malah menjawabnya, kami membangun. Padahal kita merusak dengan kemaksiatan secara sikap maupun secara fisik, kita rusak alam ini. Ya, kita rusak alam ini. Nah, Allah menciptakan alam ini, dunia ini, bumi ini hamparan buat kita, maka jaga, jangan dirusak. Nanti ketika kita merusaknya, maka kita akan mendapatkan satu konsekuensi. Seperti Allah jelaskan pada surat 30 ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi Allah sudah jadikan bumi buat kita sebagai hamparan. Untuk hidup buat kita, diamanahi, jangan dirusak. Ketika kita merusak, apa kata Allah? Telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Baik merusak secara langsung zahir, atau merusak dengan perbuatan kemaksiatan, atau mohon maaf nih ya, merusak dengan kebijakan-kebijakan kita. Ya. Makanya kalau bangun itu ada apa namanya AMDAL ya Pak ya, studi kelayakan dan seterusnya. Karena memang nggak boleh dirusak. Nanti kalau kau rusak, telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka mau sadar kembali. Tapi kadang-kadang teguran-teguran alam ya yang Allah berikan melalui alam ini kok tidak menyadarkan kita. Padahal ini adalah ayat kauni. Kenapa kemudian terjadi banjir yang sangat luar biasa? Iya kan? Kenapa kemudian macam-macam terjadi? Ya. Apa namanya, hutannya ditebangi, serapannya ndak ada, di sana di sini dibangun nggak karu-karuan. Ini sebenarnya Allah kasih teguran supaya kita kembali.
Allah jadikan bumi ini buat kita, untuk kita rawat sebagai amanah. Jangan dirusak. Kalau dirusak nanti ada akibatnya itu. Dan itu terjadi bukan mau Allah, kata Allah, akibat perbuatan kalian. Nah, ya. Jadi Allah lah yang telah menciptakan buat kalian bumi sebagai hamparan. Was-samaa'a bina'an, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, ya, dan diturunkan dari langit itu air. Yang sesungguhnya dengan air itu fa akhraja bihi minas tsamarat, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Rizqan, sebagai rizki, lakum, buat kalian. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa semua yang kita diciptakan oleh Allah, orang tua kita diciptakan oleh Allah, dan seterusnya, lalu bumi diciptakan oleh Allah untuk kita, dan Allah yang telah memberikan rizki kepada kita, maka kalau gitu, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kau mempersekutukan Allah. Padahal kau tahu betul yang ciptakan kamu Allah, yang beri kamu segala-galanya Allah, maka sembah Allah. Jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diberi oleh Allah rizki, hamparan bumi, kehidupan. Tapi kita tidak menyembah Allah. Atau menyembah Allah, tapi kita masih mempersekutukan Allah. Menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, atau dia menyembah kepada Allah juga melakukan persekutuan kepada Allah. Ya, karena ada orang-orang ya salat tapi juga melakukan syirik. Seperti Allah gambarkan pada Quran surat 25 ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك فأولئك ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Nah, dan orang-orang yang tidak menyeru beserta Allah Tuhan yang lain. Orang ini sholat tapi juga masih minta kepada yang lain. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi sembahlah Allah, Allah yang ciptakan bumi untuk kita dan mendatangkan rizki juga untuk kita. Jadi tidak ada kepantasan sama sekali buat kita untuk mempersekutukan Allah. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah dosa terbesar itu di sisi Allah? Nabi mengatakan, jika kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan kamu, katanya. Jadi dosa paling besar ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ditanya oleh Nabi SAW. Wahai Mu'ad, kata Nabi, tahukah kamu apakah hak Allah yang diwajibkan atas hamba-hambanya? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi memberitahu kepada Mu'ad supaya manusia menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Jelas kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu taala berkata, ya, ada orang berkata kepada Nabi, apa kata? Inilah yang dikehendaki oleh Allah dan oleh engkau. Inilah yang dikehendaki oleh Allah dan oleh engkau. Maka Nabi berkata, apakah kamu menjadikan diriku ini, kata Nabi, sekutu bagi Allah? Jangan pernah berkata, ini yang dikehendaki Allah dan engkau. Tidak boleh. Maka kata Nabi, katakanlah, ini yang dikehendaki oleh Allah semata. Oleh Allah. Itulah jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah berkata, ini yang dikehendaki Allah dan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, apakah engkau ingin membuat sekutu dengan Allah? Maka inilah yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Seperti misalnya Rasulullah pernah berkata juga,
jangan sekali-kali seorang di antara kalian mengatakan ini adalah yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh si Anu atau si Fulan. Tapi hendaklah ia mengatakan inilah yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ini yang dikehendaki oleh Fulan. Tidak boleh disejajarkan. Ya. Nah, baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penjelasan ayat 21 dan 22. Baik, silakan yang mau bertanya. Terima kasih Ustadz. Saya pikir ini satu pencerahan yang luar biasa yang terkait dengan ibadah dan amal soleh agar kita bersegera. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu mungkin ada yang ingin saya sedikit tanyakan Ustadz berkaitan dengan surat Al-Baqarah 48 tadi berkaitan dengan fastabihul khairat. Nah, bagaimana kita mensikapi agar fastabihul khairat itu nggak individual, tapi kita juga ingin mengajak teman-teman yang lain. Dan yang kedua, kaitannya dengan riak dan sum'ah, Ustadz. Bagaimana agar kita berlomba-lomba tapi menghindari riak dan sum'ah. Makasih, Ustadz. Akhi, ibda binafsik. Sesuatu itu mulai dari diri kita. Ya. Perbaiki kita, lakukan apa yang kita ingin lakukan kebaikan, baru kita mengajak orang lain. Gitu ya. Baru mengajak orang lain. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Diri kita, baru keluarga kita, baru kemudian orang lain. Ya. Nah, mengajak pun ada caranya dalam Islam seperti digambarkan dalam Quran surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ajak mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Melalui proses pendekatan, melalui cinta, melalui kasih sayang, begitu. Ya, jadi ayo mulai dari diri kita berbuat baik, ayo ajak teman-teman dan sahabat kita dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ya, melalui cinta, melalui kasih, melalui sayang. Ya, tidak menendang tapi kemudian berkasih sayang, ya. Tidak memukul tapi berusaha untuk merangkul. Nah, itu yang diajarkan oleh Islam. Ya, mulai dari diri kita dan ajak keluarga kita, ajak sahabat-sahabat kita dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh sayang. Ya, bukan dengan kebencian. Baik, itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan agar tidak menimbulkan sombong. Ya, niatkan ya, kita melakukan kebaikan ini karena Allah. Ya, agar tidak ria. Ya. Dan agar tidak sombong, kebaikan itu memang tidak perlu dipertontonkan kepada orang lain. Tapi kebaikan itu untuk kita lakukan. Bahkan kalau bisa jangan sampai ada orang lain tahu. Begitu ya. Jika engkau terlalu percaya diri dengan ibadahmu dan menyepelekan kesalahanmu, maka engkau akan datang kepada Allah berlumuran dosa. Ya. Jika engkau kemudian ya menyesali akan dosa-dosamu dan keliruanmu dan terus berkoreksi diri, maka engkau datang kepada Allah dalam keadaan aman. Ya. Jadi, ayo kita tetap berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi tidak untuk kita pertontonkan. Biarkan ya kita lakukan karena Allah saja. Biarkan Allah yang tahu, sehingga tidak menjadi ria dan tidak menjadi sombong dengan amal soleh kita. Maka kadang-kadang kita ini aneh ya. Mau umroh saja, ya baru sampai bandara sudah bilang OTW umroh. Ini kan tidak sadar kalau itu sudah membuat ria dan sombong. Sudah di Mekah mau tawaf turun ke pelataran Mekah, dia bilang, aduh padatnya. Untuk apa ngadu kepada manusia? Semua kebaikan yang dia lakukan harus diketahui oleh orang. Nah, ini penyakit hari ini. Padahal salah satu syarat ibadah itu diterimanya adalah ikhlas. Ketika semua diposting, semua orang harus tahu, hilang keikhlasan itu. Sembunyikan kebaikan itu, sembunyikan kebenaran itu. Karena kebaikan dan kebenaran bukan untuk mendapatkan penghargaan manusia, tapi adalah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ini Bu Nani sudah membuka mic. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
Oh, dimatiin. Nggak jadi. Oke, baiklah, mungkin ada yang bertanya. Boleh tanya, Ustadz? Ya, silakan Nita. Ya, mungkin melanjutkan dan juga ingin mengklarifikasi, Ustadz. Kan salah satu iri yang diperbolehkan adalah iri kepada orang yang berbuat lebih dari kita, ya beramal soleh lebih dari kita. Nah, itu juga gimana ya caranya supaya kita kepingin lebih, tapi bukan dalam pengertian iri yang negatif gitu, Ustadz. Kan nanti akhirnya jatuhnya bisa jadi tidak ikhlas karena Allah lagi gitu, tapi hanya karena nggak mau kalah gitu. Nah, itu gimana Ustadz, apa ada doanya gitu mungkin untuk menghindari hal seperti itu? Kata Makasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tak boleh kalian iri kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahu Qur'an wa yaqra'u ana al-laili wa ana an-nahar. Kita iri terhadap orang yang dianugerahkan ilmu atau Al-Quran, dia mengamalkan membacanya setiap pagi, siang, sore, dan malam. Ya. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa anfaqahu ana al-laili wa ana an-nahar. Kita iri terhadap orang yang diberikan oleh Allah harta, dia gemar berinfak siang dan malam. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan. Ya kita iri ya terhadap kebaikan orang itu yang tujuannya tetap bukan karena irinya, tujuannya karena Allah. Iri itu karena dia ingin meraih cintanya Allah seperti orang itu mendapat cintanya Allah karena dia telah melakukan kebaikan. Itu sebenarnya orientasinya. Irinya adalah untuk meraih cintanya Allah melalui perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh teman kita. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, itu maksudnya, Bun. Tetap orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan teruslah berdoa kepada Allah agar ya apa yang kita lakukan ini ikhlas. Ya. Pakai bahasa Indonesia lah, Ustaz. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukur Ya, Ustadz. udah cukup, Nita? Ya, mungkin aja tadinya ada doa yang spesifik gitu. Ada nggak, Ustadz? Oh, Bun. Itu Ya, aja dulu. ini ya. Terima kasih Ustadz. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, monggo. Langsung dibuka mikrofonnya aja. Saya buka betulan sedikit. Silakan, Boleh boleh. izin? Ya, Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon ini pencerahan. Yang sering kita lakukan itu kan karena kesibukan mungkin ya, yang ini sehingga tadi itu yang Ustaz sampaikan menunda-nunda itu menjadi ternyata berujung lupa gitu ya. Terus mungkin bisa diberikan sedikit ini Ustaz, tips gitu ya. Padahal sebenarnya sudah tahu tapi ingin penguatan aja Ustaz. Masya Allah. Kalau sudah tahu rasanya tipnya nggak perlu ya, Bun ya. Saya coba bacakan, coba. Bismillah. Bunda buka Quran surat 21 ayat 1. 21 ayat 1. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iya sih. Monggo. Nita, atau saya bacakan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir Keren rajim. nih membaca. Saya Telah baca dekat sendiri. kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sekarang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Coba, sungguh telah makin dekat hari memperhitungkan amal. Tetapi manusia tetap dalam keadaan lalai karena kesibukan dunianya. Dan lupa dengan akhiratnya. Gitu. Jadi Bunda, nih satu, agar kita tidak menunda berbuat baik dan kita tidak lalai, yang pertama kita ingat bahwa kita akan mati. Dan ketika kita mati ada pertanggungjawaban seluruh aktivitas kehidupan kita. Jadi yang pertama tuh ingat mati. Ya. Itu yang paling utama. Yang kedua, saya ajak berpikir, kalau misalnya sholat kita tunda, berapa lama sih kita sholat? 5 menit. Berapa waktu Allah pinta sehari semalam? 5 waktu. Berarti cuma 25 menit. Sementara Allah kasih hidup kepada kita 24 jam. Masih ada 23 jam 35 menit. Tidak mampukah kita menunaikan di tepat waktu dan tidak menunda serta tidak lalai? Iya tak? Ini coba kita renungkan. Jadi agar kita tidak menunda berbuat baik itu satu, yuk kita ingat mati. Kita nggak tahu nanti kita di mana, seperti apa. Ya mati di mana? Apakah kita besok masih bisa mengerjakan?
Ya, yang kedua, ingat waktu yang telah Allah berikan. Karena ibadah yang Allah berikan kepada kita, wajibkan kepada kita itu sebenarnya singkat-singkat. Sementara Allah memberi waktu ini banyak. Lalu kemudian kita tidak adil, lalu kemudian kita tidak gunakan waktu itu, malah kita lalai dengan keadaan duniawi. Nah, itu aja tipnya dulu. Yang pertama, yaitu ingat kematian. Yang kedua, ingat betapa banyak waktu yang Allah berikan, sementara ibadah yang Allah wajibkan begitu sedikitnya, lalu tidak adilkah kita untuk menggunakan waktu di hadapan Allah. Semoga Allah merahmati kita. Oke, makasih Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Terima Ya. kasih. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, monggo. Silakan Lagi, Bu Linda aja tentang zakat, iya. monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah, barakallah, berkah Ramadan semoga. Pak Ustadz, jadi saya ini lagi ada beberapa pertanyaan dari beberapa teman. Dulu saya pernah dapat pelajaran bahwa zakat itu kan katanya ada syaratnya ya Ustadz ya. Misalnya yang 80 gram emas dan 1 tahun. Nah, kemudian kita dapat itu Pak dari Pak Didin ya, dari guru kami juga di IPB, ada zakat profesi. Jadi ada zakat profesi di mana setiap kita nerima rezeki dari Allah apapun itu, karena kan macam-macam Pak ya, ada uang narasumber, ada uang apa segala macam, langsung kita keluarkan 2,5% itu. Nah, kemudian saya dapat lagi kemarin ketemu sama teman-teman sama keluarga di pengajian keluarga. Kalau tabungannya misalnya gitu Pak ya, kan kita nggak tahu orang macam-macam. Jika seseorang sudah melakukan zakat profesi, lalu punya tabungan di mana tabungannya itu sudah melebihi si syarat minimum itu yang sudah ditabung 1 tahun, katanya harus dikeluarkan zakat lagi. Nah, itu saya sebetulnya jadi agak bingung, mohon pencerahan Pak Ustadz, sebetulnya bagaimana ya yang namanya zakat itu. Baik Bunda. Ya. Zakat itu syaratnya yang pertama adalah hur. Hartanya milik sendiri dan dalam kekuasaan dirinya. Kadang-kadang juga ada hartanya tapi tidak kekuasaan dirinya, artinya diutang orang gitu Bun. Atau harta itu dalam kekuasaan kita tapi bukan punya kita tapi ngutang gitu ya. Nah, itu tidak. Jadi harta itu dalam kuasa kita dan punya kita. Yang kedua, harta itu adalah sampai nisab. Nisab itu batas minimal. Batas minimal itu berapa? 86 gram. Itu batas minimal. Baru kemudian jatuh zakat. Katakan 80 juta gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Haul. Namanya ada syaratnya haul. Haul itu apa sih? 1 tahun. Bukan 1 bulan. Tapi 1 tahun. Jadi uang itu mengendap dan kita tidak pakai, ada 86 gram baru jatuh zakat. Mengendap tapi kurang dari 86 gram tidak jatuh zakat. Gitu. Atau lebih dari 86 gram, 86 gram tapi tidak sampai 1 tahun, maka tidak wajib zakat. Nah, itu jelas ya, Bun. Mustahiknya jelas, ada 8 asnaf. Nah, sekarang bagaimana dengan zakat profesi? Ulama khilaf. Tapi sebenarnya dari zaman Nabi tidak ada namanya zakat profesi. Zakat profesi itu baru muncul di kemudian. Itu ijtihad saja para ulama. Sebenarnya hukumnya tidak ada. Lalu dikias, analogi zakat profesi itu dianalogikan kepada pertanian. Ya, karena orang bertani setiap panen harus zakat. Jadi analoginya seperti itu, gitu. Analoginya tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena kalau pertanian nisabnya beda dan pengeluarannya beda. Karena kalau irigasi 5%, kalau non irigasi 10%. Sementara zakat profesi tetap 2,5% dan tidak pakai nisab. Dan itu menjadi rancu. Siapa yang disebut profesi? Tukang sapu profesi. Gajinya UMR, buat makanannya tidak cukup. Maka yang paling soreh adalah yang setahun sekali, Bun. Setiap bulan tuh nggak ada kewajiban sebenarnya. Jadi kalau Bunda mengeluarkan, ya sodako saja. Sebenarnya zakat profesi itu tidak ada. Itu hanya ijtihad ulama belakangan saja. Oh, jadi sekarang kalau seandainya tabungannya itu sudah mencapai si 86 gram dan mengendap setahun, kita tetap harus keluarkan zakatnya berarti ya dari tabungan itu. 2,5%. Tapi yang sebulan tidak ada kewajiban yang per bulan profesi itu. Karena zakat profesi sebenarnya tidak ada. Nggak ada, Bun. Iya, saya juga dapetnya kayak gitu tuh terakhir dari ini.
Iya, Oh, Bu. Masya Allah. Oh, jadi yang kita keluarkan 2,5% kemarin itu ya semua dihitungnya sedekah infak aja Sedekah gitu. itu. Infak. Dan tidak ada kewajiban 2,5%. Berapa aja sebenarnya. Uang itu bukan zakat kok. Hmm, Gitu. iya, 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 iya. Masya Allah, mumpung Ramadan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Oke. Cukup Bu Linda atau masih Iya, ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih. sudah clear. Ya, clear ya. Mungkin satu lagi Ustaz ya. Ada yang mau bertanya? Monggo silakan. Satu lagi kesempatan. Saya Pak Ustadz, Monggo, monggo silakan. melanjutkan Bu Linda tadi ya Pak ya. Eh, Kalau misalnya zakat kita udah tahu nih kita punya uang sekian gitu ya, setahun sekian gitu ya. Boleh nggak kita cicil bulanan? Ini Bun. Mencicil zakat itu, ini tanda-tanda akhir zaman. Kata Nabi begitu Bun. Tapi begini, kalau mau di-maintain boleh. Jadi Bunda akhir tahun nih, ya sampai haulnya. Keluarkan uang, ditaruh di rekening khusus. Jangan Iya. dicampur. Iya. Ya. Lalu pengeluarannya Bunda tunda tuh. Maksudnya tunda begini, ini orang butuh ini orang butuh ini orang butuh ini. Ya. Tapi sebenarnya itu perbuatan apa namanya amil yang melakukan itu. Si muzaki harus tetap mengeluarkan secara langsung. Nah, yang boleh itu begini Bun. Misalnya haulnya Bunda bulan Januari. Saya keluarkan dari bulan Oktober. Sebelumnya kan. Oktober, November, Desember 3 bulan kan. Iya. Karena ada orang kok butuh ini, saya keluarkan dari zakat saya keluarkan dari zakat saya keluarkan dari zakat saya. Lalu Bunda hitung di akhir tahun itu sekian. Lalu dipotong pengeluaran tadi. Itu nggak ada masalah sebagian ulama mengatakan. Oke, makasih Ustaz. Clear. Karena harus disegerakan ya Bun. Karena nanti kalau ditaruh di rekening khusus, anak cucu Bunda, ahli waris Bunda nggak tahu itu kalau itu waris. Kalau itu harta zakat yang harus Bunda keluarkan, nanti malah dijadikan waris oleh mereka. Makanya disegerakan. Itu ya Bun ya. Allahu a'lam. Oke. Baiklah, mungkin kita akhiri. Tapi dari penjelasan Ustadz tadi syarat wajibnya nisab tuh jauh lebih penting Ustadz ya. Kalau waktu mungkin bisa dimajukan sedikit itu Ustadz ya. Ya. Tapi Tapi nisab nggak adalah boleh syarat juga wajib. majunya terlalu juga nggak boleh. Oke, siap. Tapi yang penting adalah syarat wajibnya nisab itu Ustadz ya, agar kita menjadikan. Haul pur. Oke. Terakhir satu lagi dikit, maaf. Ya, silakan. Ayo. Ada satu lagi nggak? Ngebut nanyanya. Banyak juga penerima zakat itu yang 8 golongan itu ya Pak Ustadz ya. 8 asnaf ya. Nah, tapi kemudian misalnya bisa dialihkan katanya mujahid itu untuk para penerima beasiswa yang hidupnya susah bisa dikategorikan mujahid. Saya jadi takut nih kalau kita banyak-banyak istihad kayak gitu, yang benernya itu gimana Pak Ustadz? Penerima Yang benernya Bunda surat 9 ayat 60. Itu yang benarnya. Surat 9 ayat 60. Nah, coba deh ditampilin dulu. Biar Bunda Linda lihat. 960, aduh nggak megang Quran. Mohon ditayangkan, dibantu Mas Om Yan. Maaf Pak. Om Yan sama Tante Nita berarti. Maaf Pak. Ayo Nita aja mungkin langsung ini. Ayat 20 ya? Ya, 960. Ayat 60. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jelas ya Bun? Satu, zakat itu siapa? Orang fakir. Siapa fakir itu? Orang yang bekerja, yang pencahariannya untuk makan saja tidak cukup. Yang kedua orang miskin. Siapa orang miskin? Orang yang bekerja, yang mata pencahariannya untuk pangan saja. Menurut saya UMR itu termasuk miskin. Mohon maaf lahir batin. Ya. Kemudian para amil zakat yang dia bekerja mengumpulkan zakat untuk mendistribusikan, maka dia dapat bagian. Kemudian orang yang dilunakkan hatinya, siapa itu? Mu'allaf. Mu'allaf itu memang baru masuk Islam, lalu dia kemudian terusir dari keluarganya. Bukan udah 20 tahun, 10 tahun masuk Islam masih dibilang mu'allaf. Kalau itu mungalaf namanya.
Yang Kemudian baru. hamba sahaya, ya. Kemudian siapa lagi? Orang yang berhutang untuk dibebaskan. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah namanya mujahid. Siapa itu? Para santri, ya, ustadz-ustadz yang berjuang untuk agama itu yang tidak dapat gaji. Kan di daerah-daerah itu banyak ustadz berjuang tapi nggak dapat gaji, ya kan, Bun? Boleh dikasih zakat tuh. Nah, itu yang disebut mujahid, ya. Lalu kemudian orang yang dalam perjalanan musafir kehabisan bekal, maka boleh dikasih zakat. Gitu. Ya Bun ya. Nah, Kalau itu. anak mahasiswa yang berkekurangan itu bisa dikasih zakat nggak Pak Ustadz? Masuk ke fakir atau miskin, Bun. Oh, masuk fakir miskin. Oh iya. Dia nggak cukup kan uangnya kan untuk kosnya, untuk makan, orang tuanya juga nggak ada, maka dia masuk miskin. Hmm. Iya, Nah, iya, Masya Allah. yang penting saya mau kasih tahu, nggak ada zakat ke masjid ya. Ya, Ke masjid. Ya, karena masjid tidak bisa terima zakat. Masjid itu kewajiban. Oh, maksudnya untuk pembangunan masjid. Ya, betul, Bun. Oh, iya, Nggak iya. ada zakat buat bangun masjid, karena masjid itu adalah kewajiban. Oh, I see. Iya, Pak, betul. Jadi sedekah infak ya kalau kita untuk masjid ya. Kewajiban dari uang pokok kita, bukan uang zakat. Karena itu kewajiban kita. baik Ya Ustadz, Allah. ini ada satu yang raise hand, Bu Inayah. Apakah masih bisa? Ustadz boleh kan langsung deh. Itu harus untuk zakat itu harus dalam berbentuk uang atau boleh misalnya dalam sembako atau apa gitu? Bunda, Ya, sebaiknya berikanlah berupa pokok. Kalau makanan pokok nggak apa-apa, atau uang. oke. Ya, tapi jangan belikan baju. Jangan, karena dia nggak butuh baju, dia butuh Oke. makan. Oh, mukena misalnya gitu ya. Kemarin ada yang bilang, kamu bisa nyalurin zakatmu, beli aja mukena aku semua, kata yang jual kan. Jangan Bunda berikan Oh, makanan pokok. Karena lebih kepada apa? Lebih kepada untuk makan dia. Oke. Zakat. iya, iya. Insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Inayah, udah cukup ya. Baiklah Bapak Ibu rekan villa yang dimuliakan Allah, waktu juga yang memisahkan kita pada pekan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di pekan depan. Baiklah, untuk menutup kajian kita pagi hari ini, kita bersama-sama membacakan surah kafaratul majelis. Tapi sebelumnya saya izinkan untuk berterima kasih pada Bu Nani atas fasilitas Zoom-nya, kemudian Om Lian dan Tante Nita yang istiqomah membacakan terjemahan Al-Quran. Baiklah, kita tutup dengan bersama-sama membaca surat kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz atas pencerahannya.